Ini ya. Nah, contoh misalnya, nomor induk siswa, misal ya, 2123, misal. Ada nih siswa lainnya, 20124. Ada siswa lainnya, 20212. Contoh ini nomor induk siswa. Ya, di sini ada HH, nama yang pertama. Kemudian ada hehe, ada huhu. Ini 3 siswa yang berbeda. Jurusannya misal jurusannya IPA, Pak. IPA 1. Ya, di sini IPA 2. Di sini IPA 1 lagi. Berarti kan kemungkinan ada 2 siswa yang jurusannya sama. Di sini ya. Pasti nanti kan lebih. Anggap saja ini semester 1 semua. Oke, mata pelajarannya apa? Misal ya, mata pelajarannya adalah bahasa. Ya, yang di sini agama. Oke, yang di sini juga bahasa juga. Ini nilainya, anggap seperti itu ya. Misal, IPK nanti kita menunjukkan rata-ratanya berapa. Misal gitu ya, misalnya IPK atau rata-ratanya ya, ini saya anggap rata-rata IPK, nanti kan tergantung rumusnya. Berarti setidaknya universal itu semua data akan masuk karena gabungan. Ya, karena gabungan dari semua tabel tadi. Nah, sekarang dari yang kalian list kemudian berdasarkan data ini harus dikelompokkan berdasarkan atributnya masing-masing. Yang pertama, ya, yang perlu saya tanyakan, dari bentuk progres nilai seperti ini, ya, termasuk sudah kita buatkan list seperti ini, ya. Nah, yang merupakan data siswa mana saja? Yang merupakan atributnya siswa mana saja? NIS nama jurusan, Pak. Oke, NIS nama jurusan. Oke, berarti satu siswa itu jurusannya nggak boleh beda ya. Oke, nggak boleh beda ya. Sehingga saya harus membuat namanya tabel siswa. Ini nanti yang menampung, membuat sketnya siswa, yang menampung semua atributnya siswa, menampung semua datanya siswa, mulai dari NIS, kemudian nama siswanya, ya mungkin jenis kelaminnya juga, mungkin agamanya juga, kan gitu ya. Nanti kan ini sisanya itu pengembangan kalian. Pengembangan itu maksudnya sesuai kebutuhan nanti seperti apa, yang mau ditampilkan seperti apa. Agama Pak, jenis kelamin Pak, oke, nama orang tua wali Pak, misalkan ya, misal nama wali. Tidak masalah, ini nanti tergantung pengembangan kalian, umur dan sebagainya. Nah, dari tabel siswa ini, yang paling membedakan datanya yang mana? Yang tidak boleh sama datanya, nama JK, NIS. Karena nomor induk siswa tidak ada yang sama. Maka ini dijadikan primary key, dikunci. Wes ya, berarti di dalam tabel list universal tadi ini sama nama saya hapus. Termasuk jurusan ya. Sini saya tambahkan jurusan. Oke, jurusan saya hapus. Wes. Ya, tinggal 4 lagi. Ya, semester masuk mana? Ayo, semester masuk mana? Mata pelajaran. Mata pelajaran. Di dalam mata pelajaran nanti menentukan semester. Betul ya? Kita cek. Sekarang saya tanya, semester 1 dan semester 2 mata pelajarannya berbeda atau sama? Sama. Berarti kalau masuk mata pelajaran salah ya. Salah. Oke, saya gabung lagi. Sekarang kita membuat mata pelajaran. Saya anggap namanya adalah matpel. Dari sini yang masuk ke dalam matpel apa? Yang pertama adalah nama mata pelajarannya. Ya. Nama mata pelajarannya, matpel. Berarti ini saya hapus.
Semua mata pelajaran memiliki kode, itu pasti. Biarpun nanti yang tampil di dalam reportnya adalah nama. Ya, biarpun. Iya, pasti punya. Di sini anggap saja adalah kode matpel. Karena mata pelajaran tidak boleh sama namanya, ya, maka kode matpel harus dijadikan primary key, dikunci. Tidak boleh ada yang sama, tidak boleh kosong. Oke ya, nama matpel. Ada lagi di mata pelajaran? Nanti gurunya, ya, nanti disampaikan gurunya ada guru. Ini sementara kan nggak ada gurunya. Oke, yang ketiga, ya kita ngelola kelompok. IPK di mana IPK kira-kira? IPK di mana, saudara? IPK itu ikut di siswa, bukan di detail. Oh detail nanti banyak, nanti IPK cukup satu siswa IPK-nya 1, tinggal semesternya semester berapa kan gitu ya? Nanti gitu. Oke. Nah di sini saya tambahkan semester. Ya, berarti ini hilang. Oke. Tinggal nilai, Pak. Sekarang saya bikin tabel nilai. Nilai ini dianggap sebuah detail. Kenapa, Pak? Satu siswa memiliki banyak nilai. Tergantung mata kuliah, mata pelajarannya. Satu nilai bisa dipakai banyak siswa. Sehingga nanti di nilai ini akan muncul NIS nomor induk siswa sebagai foreh key, akan muncul kode matpel. Ya, matpel ini sebagai foreh key dari mata pelajaran, kemudian ditambahkan nilai. Begitu. Tinggal nanti semester 1 atau semester 2 ini ya nilainya. Berarti semester kalau dari sini nanti kesulitan. Semester saya masukkan di dalam nilai. Nah, ini saya pindah. Oke. Ya, ini adalah tabel nilai, ini adalah tabel mata kuliah. Ini saya relasikan. Ya, saya relasikan. Dari NIS yang ada di siswa, saya relasikan NIS yang ada di nilai. Ini one, berarti simbolnya adalah 1, ya. Di sini many, nanti gitu ya. Nah, ini nanti many, simbolnya adalah n. Kemudian mata kuliah, mata pelajaran ini juga saya relasikan dengan mata pelajaran yang ada di nilai. Ini one, di sini many. Sehingga ya antara mata pelajaran dengan siswa itu hubungannya adalah many to many. Ini contoh. Jadi nanti kelolanya akan seperti itu. Kita dengan progress report nilai tadi seperti ini ya bisa menormalisasi sebuah database menjadi 3 tabel. Ini nanti seperti itu. Ini ditambahkan boleh Pak, boleh, kelengkapannya silakan. Agama sudah, nama wali sudah, jurusan sudah, alamat, kota, umur, tanggal lahir untuk siswa ya. Itu nanti kalian sesuaikan dengan kebutuhan saja. Oke? Dengan kebutuhan. Nah, Pak, kalau nanti misalnya di sini ditampilkan, Pak, apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah gurunya, berarti guru itu per mata pelajaran, sehingga di sini harus ada kode guru. Kalian punya tabel guru, kode gurunya direlasikan ke mata pelajaran, karena kemungkinan besar satu guru bisa mengajar mata pelajaran yang sama maupun yang berbeda. Ya, nanti direlasikan guru ke mata pelajaran. Nanti gitu. Contoh, dari 3 tabel ini coba sekarang saya saya olah ke dalamnya Microsoft Access. Microsoft Access itu kemarin saya jelaskan dia adalah aplikasi untuk mengolah database. Nanti kalau setidaknya sudah paham di sini, mengolahnya di sini, ya, nanti saya ajarkan tentang MySQL. Itu full script nanti MySQL ya. Oke, sekarang kita membuat file baru ya. Saya bikin baru,
saya bikin blank database baru. Sudah? Saya kasih nama misalnya. Namanya di sini adalah sekolah. Oke, sekolah. Membuat tabel yang pertama. Saya kasih nama tadi adalah siswa. Ya, sesuaikan aja. Siswa ini kalau ada ID silakan dihapus dulu ya. Primerinya dihilangkan, dihapus dulu. Saya kasih NIS. NIS ini panjangnya anggap saja 5. 2K ya, anggap saja 5. Ini saya jadikan primary key, Pak, karena nggak boleh sama. Habis itu nama siswa. Oke. Panjangnya 50 karakter. Berarti kalau nanti namamu lebih dari 50 karakter akan kepotong, gitu ya. Jenis kelamin. Jenis kelamin saya buatkan inputan manual ya, lookup wizard, I will type. Saya masukkan yang tipe ini. Saya pilih pria, bawahnya adalah wanita. Mahendra muni terus suaranya. Finish ya. Terus apa tadi? NIS, nama, JK, jenis kelamin tadi ya. Apalagi? Agama. Misal ya. Tambahkan agama juga nggak apa-apa. Agamanya nanti pilihan. Kalian buatkan lookup tadi. I will type ya. Masukkan aja misal ya. Di sini Islam, misalnya ada Kristen, ya, misalnya ada Katolik, misalnya ada Hindu, ya, misalnya ada Buddha, misal. Sisanya kalian tambahkan. Next, finish. Setelah agama, misal tadi adalah ada IPK. IPK ini adalah number, perhatikan, Andika. Ya, saya pilih integer. Oke ya, ini siswa. Saya simpan siswanya. Oke, tabel yang kedua. Ya, tabel yang kedua saya bikin yaitu mata kuliah. Saya punya kode mata kuliah atau matpelnya, mata pelajarannya. Ini teks juga saya bikin 5. Kemudian ini saya primary key juga. Kemudian saya tambahkan nama matpel. Ini teks juga panjangnya misalnya 20. Saya simpan, kasih nama mata pelajaran. Oke, tabel satu lagi ya. Kita membuat detailnya tadi, yaitu di sini ada NIS ya. Yang NIS-nya tadi saya lookup, ngambil dari mana? Ngambil dari siswa. I want to look up field. Ya, ngambil dari siswa. Yang saya ambil adalah NIS-nya. Mau ditampilkan namanya juga nggak masalah. Dua-duanya ditarik, nggak apa-apa. Nanti gitu ya. Finish. Oke, nanti aja. Yang kedua saya forehke juga dari kode matpelnya tadi. Mata pelajarannya ini saya juga ngambil dari mata pelajaran tadi. Mata pelajaran saya ambil kodenya sama namanya, misal gitu ya. Saya simpan. Oke, saya tambahkan semester. Ya, semester 1, semester 2, misalnya gitu ya. Nanti di sini boleh ditambahkan lookup, bikin sendiri. Semester 1, 2, misalnya ya 1, 2, 1, 2, 3, 4 kalau ada ya, misal. Kemudian saya tambahkan jumlah nilainya. Ini nilainya. Berarti saya pilih number, saya pilih integer. Saya simpan tabelnya dengan nama nilai. Oke. Oke ya. Nah, kalau sudah bikin 3 tabel sesuai dengan arah tadi, kita tinggal ngerelasikan. Ya, masuk database tool, kemudian kalian cari relationship ini, ya. Kemudian tabelnya ditampilkan. Ada mata
pelajaran, nilai, sama siswa. Ini kita tinggal merelasikan kode mata kuliah dengan kode mata kuliah yang ada di nilai. Ditentang semua ya. One to many. Ini ya, nomor induk sama nomor induk siswa. Oke, one to many. Ini contoh. Kalau sudah direlasikan merasa benar, maka kita input nilai datanya 20, 1, 2, 3. Angga. Jenis kelaminnya wanita. Agama Buddha, ya, IPK 0. Satu lagi 20, 212. Ya. Misalnya Reza. 212 itu Wiro Sableng ya. Pria. Agamanya Islam, bisa gitu ya. Contoh lagi 20, 321. Namanya Galuh. Nah, gitu kan ya. Ini pria ya. Misal, ini contoh. Oke ya. Nah, sekarang kita masukkan mata pelajarannya. Misalnya mata pelajarannya MP01. Anggap saja mata pelajarannya bahasa. Saya punya lagi MP02. Mata pelajarannya matematika. MP03 ya, misalnya PPKN, misal. Ya, kita punya 3 mata pelajaran. Contoh. Oke. Nah, sekarang kalian cek di dalam siswa. Di dalam siswa. Nilai kan belum ada ya. Sekarang kita cek di dalam nilai. Kita masukkan. Contoh. NIS Angga. Mata pelajarannya bahasa. Ya. Semester 1. Nilainya 60. Ya. Angga kan nggak bisa bahasa ya. Reza. Mata pelajarannya sama bahasa. Semester 1 nilainya 50, kita tambah parah ya. Galuh ya, mata pelajarannya sama bahasa, semester 1 ya, nilainya 70. Nah, Galuh pinter ngomong, bisa gitu kan ya. Angga lagi, mata pelajarannya matematika, semester 1 nilainya 70 misal. Oke. Reza, mata pelajarannya matematika, semester 1 nilainya 80. Nah, kan misal. Ini Reza pintar ngitung. Galuh, matematika juga, semester 1 nilainya 40. Atau lemot ya. Misalnya gitu. Angga lagi, mata pelajarannya PPKN ya, semester 1 nilainya 50. Nah, Angga misalnya nggak punya moral, misalkan ya. Reza, PPKN, semester 1 juga, nilainya 70, lo udah pinter, ya. Masih punya etika, misal gitu ya. Galuh, PPKN, semester 1, nilainya 80. Nah, sopan santunnya oke, ya. Ingat, kalau nanti sudah diinputkan seperti ini, hal yang utama kalian cek, ya, kalian cek, di dalamnya siswa, perhatikan, dalam siswa. Ya, ini menandakan kalau ada relasi one to many di sebelah kiri, tanda plus punyaan nomor induk siswa, itu pasti akan ada relasi ke tabel lainnya. Contoh ini sekian. Ini sekian. Ya, mata pelajaran apa saja semester berapa nilainya muncul. Reza sama. Loh kan? Termasuk Galuh akan sama. Ini yang dinamakan relasi tadi. Kekuatan relasi seperti itu. Dengan satu data saya bisa melihat semuanya. Oke, sudah. Angga, Reza, perhatikan dulu. Ya, sudah melihat semua. Sehingga sebenarnya kalau saya ngecek, Pak, ini sekian, nomor induk sekian, ya, mata pelajaran sudah diikuti apa saja. Klik lihat bahasa matematika PKN. Berarti udah diikuti dia. Nanti gitu kan ya? Ngeceknya gitu. Kalau saya ngecek dari sisi mata pelajaran, Pak, mata pelajaran MP01 alias bahasa, siswa yang sudah ikut siapa saja diklik kelihatan. Angga, Reza, Galuh, ikut dia semester 1. Cek lagi matematika siapa aja, Pak? Semester 1. Ya, intinya ini kekuatan relasi. Sehingga dari relasi-relasi tadi kalian bisa menciptakan sebuah tabel universal. Tabel universal itu samaannya adalah query. Query itu apa, Pak? Gabungan dari tabel yang saling berelasi.
sehingga nanti bisa memperoleh informasi baru atau data baru. Itu query nanti. Kekuatan dari relasi ini, kalau kalian gabungkan dalamnya query, ya, query itu dalam bahasa IT dinamakan SQL, struktur query language. Ya, struktur query language itu ada namanya bahasa SQL. Di Microsoft Access sangat gampang membuat query. Nanti kalau di MySQL akan ribet. Nanti akan saya ajari. Perhatikan, ya, dari query ini nanti saya milih dalam create query design, saya akan menentukan tabel apa saja, Pak? Siswa, nilai, mata pelajaran. Yang perlu saya tampilkan apa saja, Pak? Sesuaikan dengan layout kalian. Ini layoutnya, Pak. NIS, nama, jurusan, semester, mata pelajaran, dan sebagainya. Maka dari sisi ini saya masukkan. Pertama NIS, nama, ya, termasuk IPK, termasuk nanti nama mata pelajarannya, semesternya, sama nilainya. Gitu loh, Bro. Ini kalau kalian tampilkan, jadinya sebuah tabel universal. Tabel universal ini sama hanya yang kita bikin di bawah tadi. Sama dengan ini. Tabel universal ini, ya, karena gabungan dari beberapa tabel tadi yang saling berelasi, ya, kalian mendapat informasi baru seperti ini, itulah yang dinamakan query atau SQL, struktur query language. Kalau bahasa skripnya nanti SQL. Ya, kalau sudah bisa membuat yang namanya query ini, ya, sudah bisa membuat namanya query tadi, maka saya akan membuat laporannya, bentuk reportnya. Ya, bentuk reportnya. Jadi saya di sini create, ya, create. Saya gunakan report wizard saja. Saya boleh ngambil satu persatu dari tabel yang ada di sini, atau kalian langsung ngambil dari query. Saya ngambil dari query, Pak. Bisa dimasukkan semua. Ya, kalau ini kan satu persatu, ya, yang bawah masuk semua. Next, oke, saya kelompokkan berdasarkan NIS atau siswa. Harus, ya, saya kelompok berdasarkan siswa. Kalau berdasarkan mata pelajaran, nanti mata pelajaran ini siswa yang ikut siapa saja. Kalau berdasarkan nilai, itu detail semua muncul. Kalau berdasarkan siswa, saya kelompokkan, maka siswa ini nilainya apa saja. Kalau berdasarkan mata pelajaran ini siswa yang ikut siapa saja. Nanti gitu ya, akan beda. Sekarang saya bikinnya berdasarkan siswa kelompoknya, Pak. Oke, saya next lagi, finish. Ini gambaran detailnya seperti itu kan ya. Tinggal kita nanti mendesain saja. Ya, ini saya kelompokkan, saya tarik ke sebelah sini. Misal gitu ya. Kemudian, nah kan lebih paham lah itu ya. NIS, nah, saya geser-geser saja ini. Oke, nah IPK nanti sebelah sini, Pak. Oke, IPK nanti bawah, Pak. Oh iya, tenang aja. Oke, kemudian ini akan saya pindah, ya, pindah ke bawah ini. Kan saya tinggal nata saja ya. Ini punya Anis, ya. Ini nanti punya siswanya namanya. Oke, NIS, ini nama, gitu ya. Kemudian mata pelajaran, semester, dan nilai. Nah, saya taruh di bawah. Saya sesuaikan. Semesternya kepanjangan ini. Nah, gitu ya. Nilainya tak perlebar. Ini sebenarnya hanya membuktikan aja, Bro. Benar nggak sesuai dengan itu hasilnya, nanti gitu ya. IPK, Pak, IPK taruh mana? Nah, IPK boleh taruh atas, boleh taruh bawah kayak yang ada di sini. Monggo silahkan, sama saja ya. Kalau misalnya taruh atas, ya tinggal menyesuaikan aja di sini. IPK-nya berapa? Yes, nanti gitu, ya. Dari sini aja sebenarnya kan sudah bisa dilihat. Ya, ini sekian, IPK-nya masih tidak ada, masih kosong kan gitu ya. Nah, sebenarnya dari situ sudah bisa dilihat.
Rasanya menjadi Kemendikbud jadi gaya Musa. Ya, contoh seperti itu. Gitu loh, Bro. Jadi sebenarnya ini gambaran untuk mengolah nanti seperti itu ya. Tinggal kalian nyusun aja mau dibuat seperti apa nanti. Nah, ini contoh. Karena nantinya ya. Saya bagi dulu ya. Nanti gini, Bro ya, akan kelihatan. Oh, kan? Kalau ditambahkan rata-rata bisa, Pak, bisa. Ingat, di sini tadi kelompoknya berdasarkan NIS ya. NIS ini kalian klik kanan ada sort and group. Kemudian di bawahnya akan muncul more, diklik, pilih yang without footer ini dirubah menjadi with footer biar muncul footernya. Nanti di bagian bawah saya tambahkan text box untuk menghitung rata-rata. Ya. Nah, ini anggap saja saya namakan rata-rata. Oke. Ini saya kecilkan dulu. Rata-rata itu rumusnya adalah average ya. Nanti di sini sama dengan average atau AVG. Average dalam kurung tanda sikunya yang di average adalah nilai. Gitu, Bro. Oh, berarti AVG, Bro, sorry. Kalau di Excel average, di sini AVG. Kan muncul ya rata-ratanya 60. Gitu loh, Bro. Jadi sebenarnya dengan itu nanti kalian sudah bisa membuat sendiri. Lihat ya. Tuh kan. Rata-ratanya 60, Reza rata-ratanya 6,6 ya. Dalu rata-ratanya 6,3. Pak, itu muncul desimalnya, Pak. Gimana ngerubah supaya nggak ada desimalnya? Gampang. Kan sama kayak di Excel kemarin ya. Kamu tambahkan ini, desimalnya dihilangkan. Kan bisa. Nanti ya. Tuh. Masih banyak, Pak. Aduh, masih banyak. Dibulatkan saja nanti ya. Gini ya. Integer dari AVG. Bulat ya Isan ya. Itu rata-rata. Ini sudah jadi laporan, Bro. Ya, sangat menjadi laporan. Ya, akan lebih mudah lagi kalau nanti misalnya, ini saya tutup dulu ya, nggak apa-apa. Kalian biar punya gambaran, ya. Ya, akan lebih oke lagi kalau nanti misalnya di sini saya membuat sebuah form inputan. Form ini saya isikan berdasarkan siswa. Oke, siswanya saya masukkan semua. Next, saya bikin kolumner, finish. Ini ada sebuah formulir penambahan. Di dalam formulir ini, saya bisa menambahkan sebuah tombol, di mana tombolnya nanti buat nyetak progress report tadi. Ya, anggap saja saya report operation preview atau open report sama aja. Siswa tadi reportnya, ya. Nah, di sini saya pilih misalnya cetak raport. Finish. Ya. Ini kalau saya jalankan, saya cetak raport, nanti semua raport akan muncul. Oke. Tetapi kalau nanti saya filter berdasarkan siswanya, maka ya di tombol ini nanti akan saya tambahkan apa? Event. Eventnya apa? On click. Ya, kliknya kemudian saya klik yang more-nya. Nah, nanti akan muncul skripnya. Ini bahasa logika, Bro. Where condition, apa yang perlu saya filter? NIS. Ya. NIS dalam report itu harus sama dengan dengan apa? Dengan tabelnya, formnya siswa, kemudian nama fieldnya apa? Saya punya field namanya NIS. Saya oke. Ya, saya jalankan lagi. Contoh Angga, saya cetak reportnya Angga. Yang muncul ada reportnya Angga. Baru saya cetak ke
printer, dadadadadat gitu kan. Next lagi, misalnya punyaan Reza, saya cetak Reza. Nanti yang muncul reportnya Reza. Oke ya. Dalu Pak, oke Dalu. Saya cetak reportnya Dalu. Nanti yang muncul progress reportnya Dalu. Itu loh bro. Jadi sebenarnya sebuah aplikasi itu kalau ada pengolahan data, syaratnya harus bisa normalisasi data. Harus. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan untuk itu.